Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau kupas teknik memori yang menarik banget nih. Ini dari materi yang Anda bagikan ya, bab 6 dan 7 tentang metode memori Dominic sama hotelnya. Iya betul, dua metode yang saling berkaitan itu. Kita pengen lihat gimana sih metode juara dunia memori ini bisa bantu kita. Anda semua ingat deretan angka panjang. Terus ada perluasannya juga, Hotel Dominic. Yang itu katanya bisa nyimpan ribuan info ya? Betul. Jadi misi kita hari ini, bongkar cara kerjanya, terus lihat gimana Anda bisa pakai ini. Oke, kita mulai aja ya. Oke, sip. Kita mulai dari metode Dominic dulu ya. Intinya kan dia ngubah angka jadi huruf, tapi caranya intuitif banget. 1 sama dengan A, 2 sama dengan B, 3 sama dengan J, gitu terus sampai 0 sama dengan O. Iya, itu bedanya sama metode mayor yang kadang konversinya agak perlu dihafal dulu. Ini lebih langsung, A ya 1, B ya 2. Rasanya lebih gampang diingat ya. Ya, tujuannya memang buat nginget deretan angka panjang. Nah, kuncinya itu di asosiasi 2 digit angka, jadi dari 00 sampai 99, sama orang terkenal atau tokoh fiksi, plus ciri khas atau tindakan mereka. Oh, jadi tiap 2 angka jadi 1 orang gitu. Betul. Sumber Anta kan nyediain daftar tuh. Tapi sebetulnya bikin asosiasi pribadi sendiri itu biasanya lebih nempel di kepala, lebih personal. Contohnya gimana tuh? Misalnya angka 15 jadi AE. Nah, AE bisa langsung kepikiran Albert Einstein kan? Visualisasinya mungkin lagi nulis rumus di papan tulis. Oke. Atau 80 jadi HO? HO, ya Sinterklas. Mungkin lagi ketawa ho 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 gitu. Visualnya jadi kuat kan? Iya, kebayang langsung. Nah, bagian serunya tuh pas kita gabungin buat angka yang lebih panjang. Misalnya 4 digit, kayak 8015 tadi. Itu jadi HOAE. HOAE. Gimana cara ngingetnya? Anda bayangin, orang pertama, si Sinterklas HO, lagi ngelakuin tindakannya orang kedua si Albert Einstein, AE. Jadi, Sinterklas lagi nulis rumus di papan tulis. Aneh juga ya? Justru itu. Semakin aneh atau unik visualisasinya, biasanya makin gampang diingat. Otak kita kan suka yang aneh-aneh gitu, melatih koneksi baru. Menarik. Terus kalau angkanya ganjil atau panjang banget, kayak deretan pi gitu, gimana metode ini nanganinnya? Nah, kalau kasus gitu, sistemnya cukup fleksibel kok. Kalau 5 digit, misalnya 80152, hanya bisa gabungin aja asosiasi 4 digit tadi. Si Sinterklas nulis rumus, terus tambahin simbol dari metode angka bentuk. Angka bentuk. Itu yang mana lagi? Itu teknik lain, tiap angka punya gambar khasnya. Angka 2 itu kan bentuknya kayak angsa. Jadi ya bayangin aja Sinterklas nulis rumus sambil ada angsa dekat dia, mungkin di bawah lengannya gitu. Oke. Makin absurd ya. Terus kalau panjang banget? Kalau panjang banget kayak digit pi, ya dipecah aja jadi blok-blok angka ini. Terus tiap blok visualisasi tadi Anda taruh di titik-titik tertentu dalam perjalanan memori atau istana memori Anda. Itu teknik lain lagi tapi nyambung. Oke, jadi bisa dikombinasiin ya. Keunggulannya apa sih metode ini dibanding yang lain? Utamanya ya sistem konversi angka hurufnya, yang logis A1, B2, dan seterusnya itu bikin relatif lebih gampang dipelajari, ya kan? Iya sih. Dan efektif banget. Buktinya ya Dominic O'Brien sendiri bisa jadi juara dunia berkali-kali pakai ini. Terus kombinasi orang tindakan ini juga rasanya lebih natural aja buat divisualisasiin. Lebih kayak cerita ya. Betul. Kayak contoh di sumber Anda itu Ron Hale Evans katanya pakai ini buat hafal 40 judul buku Oz cuma dalam 45 menit. Cukup cepat kan? Wow, 40 judul 45 menit? Mengesankan. Oke, sekarang kita naik level nih ke Hotel Dominic. Ini kayaknya perluasan yang skalanya gede banget ya. Iya, ini konsep buat nyimpen sampai 10.000 item. Gila kan? Katanya ini hasil pengembangan di Mentat Wiki, tapi idenya berawal dari kesalahan beruntung si O'Brien sendiri waktu pakai metode dasarnya. Kesalahan beruntung. Gimana tuh? Detailnya kurang jelas di sumber, tapi intinya idenya berkembang dari situ. Konsep dasarnya gini, bayangin aja ada hotel imajiner super gede. Hotel, oke? Hotel ini punya 100 lantai, nomornya 00 sampai 99, terus tiap lantai ada 100 kamar, nomornya juga 00 sampai 99. Jadi kayak matriks 100 kali 100 gitu, sangat terstruktur. Jadi kalau ada kamar nomor 9500, itu artinya? Itu artinya kamar nomor 00 di lantai 95. Gampang kan ngaturnya? Oke. Paham strukturnya.
Terus gimana cara nyimpan informasinya di kamar-kamar itu? Nah, kita pakai lagi sistem orang tindakan dari metode Dominic tadi. Misal Anda mau nyimpen info di kamar 8001. Angka 8001 ini kan 4 digit. Ya, kayak tadi, HO sama OA mungkin. Kalau kita bikin asosiasi sendiri, Bisa, misal 80 itu Sinterklas, HO, dan 01 itu katakanlah orang utan akrobatik, OA, asosiasi pribadi Anda. Nah, di kamar 8001 itu, Anda bayangin Sinterklas lagi ngapain? lagi berakrobat kayak orang utan. Persis. Di dalam adegan di kamar itu, Anda bisa taruh informasi yang mau diingat. Misalnya, kalau mau ingat elemen kimia, mungkin Sinterklas lagi juggling tabung reaksi sambil akrobat. Detailnya bisa ditambahin lagi biar makin kuat. Wah, ini potensinya gede banget ya. Jadi bisa buat nginget daftar yang panjang dan butuh urutan. Kayak di sumber Anda, tabel periodik ya. Ya, itu contoh bagus. Elemen 1 sampai 116 bisa ditaruh berurutan di kamar 8001 sampai 8116 misalnya. Atau mungkin pasal-pasal di undang-undang atau poin-poin penting dalam buku. Jadi kayak punya sistem filing kabinet di kepala sendiri. Keren banget. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, intisarinya apa dari kedua metode ini? Intinya, metode Dominic itu kasih kita alat buat ngubah data abstrak, kayak angka, jadi cerita visual yang unik dan gampang diingat. Terus Hotel Dominic? Nah, Hotel Dominic itu melipat gandakan kapasitas penyimpanan mental kita pakai struktur yang rapi dan terorganisir. Jadi, kapasitasnya jadi eksponensial. Keduanya ini sistem yang kuat banget buat ngelola dan ngingat informasi dalam jumlah besar. Jadi bukan cuma trik hafalan biasa ya? Jauh lebih dari itu. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini tuh latihan bagus buat otak. Latihan kreativitas yang terstruktur, latihan ngorganisir informasi, Anda belajar ngubah data yang kering jadi sesuatu yang hidup, personal, dan punya makna buat Anda. Menunjukkan kalau memori kita sebenarnya fleksibel banget ya. Betul, sangat plastis. Kalau dilatih dengan cara yang tepat dan, ya, imajinatif. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda para pendengar renungkan. Kalau misalnya ada satu daftar panjang atau data kompleks yang dari dulu pengen banget Anda kuasai, gimana ya cara Anda mulai ngerancang lantai atau kamar pertama di hotel memori pribadi Anda, khusus buat info itu? Langkah kecil apa yang bisa Anda coba mungkin hari ini atau besok? Nah, itu dia. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga ini mencerahkan dan bikin Anda jadi penasaran buat nyoba sendiri ya. Semoga bermanfaat. Dan kalau Anda suka sesi kayak gini, jangan lupa ya dukung kami. Caranya gampang banget, tinggal subscribe, kasih like, dan kalau ada pertanyaan atau komentar, tulis aja di bawah. Kami seneng banget loh dengar masukan dari Anda semua. Ya, interaksi itu penting buat kami. Oke deh, sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya ya. Dadah! Sampai jumpa!